Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-i'tisama bihablillahi matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Para santri dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Pesantren Live. Tempat kita belajar, mengambil pelajaran dari khasanah keilmuan pesantren, juga inspirasi kehidupan pesantren kita. Hari ini kita masih bersama dengan Kiai Haji Khodri Arif, Ketua RMI PBNU. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar semakin sehat Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah kesibukan yang luar biasa. Terima kasih Yai masih hadir di majelis kita hari ini. Yai, kita masih belajar dari kitab Tambihul Mukhtarin, karya dari Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Asy-Sya'rani. Dan kita akan mempelajari bab yang sangat menarik hari ini. Bab apa kira-kira Yai hari ini? Menarik itu bagaimana melihat dunia ini sebagai iktibar, sebagai ibrah. Masya Allah. Jadi bagaimana kita melihat dunia, memandang dunia ini. Karena kita tahu bahwa kita sehari-hari hidup dengan gelimang gairah kehidupan dunia. Bagaimana seorang muslim memandang ini semuanya? Dari kacamata Imam Asy-Sya'rani. Silakan Yai. Jadi Imam Asy-Sya'rani mengawali bab ini dengan menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah bertanya, di mana Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat utama. Senior min kibari sahabat. Min kibari sahabat. Ketika Sa'ad hadir di hadapan Rasulullah, Rasulullah tanya, kemana saja kamu Sa'ad? Karena mungkin beberapa saat tidak muncul. Lalu Sa'ad menjawab, saya sedang baru datang dari pedalaman ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan di sana? Saya heran menyaksikan orang-orang di sana itu menjadikan kenikmatan perut dan kenikmatan seks sebagai gairah utamanya dalam menjalani hidup. Rasulullah kemudian bilang, apakah kamu tidak pernah tahu tentang sesuatu yang lebih mengherankan dari itu? Apa itu ya Rasulullah? Kata Sa'ad. Yang lebih mengherankan itu, ada orang mengetahui hal seperti itu, dia membencinya, tetapi dia juga melakukan hal seperti itu. Itu lebih mengherankan. Jadi ada orang-orang yang terbuai dengan gairah duniawi dan seksual. Itu sudah hal yang mengherankan bagi seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan garis bawah lagi. Ada yang lebih mengherankan dari itu. Yaitu orang yang melihat seperti itu dan ketika melihat merasa itu menjijikkan, jengkel, tapi dia kemudian melakukan juga. Artinya ketika mereka menemukan sesuatu peristiwa yang menurut mereka tidak benar, mereka tidak bisa mengambil pelajaran di semua itu. Kalau itu memang tidak benar, maka mereka mesti mengambil pelajaran. Ini tidak boleh aku lakukan, mestinya seperti itu. Tentu ketika Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa ini ada fenomena yang mengherankan,
itu tentu bukan sebuah fenomena imajinatif. Itu Betul. Itu pasti Kanjeng Nabi either sudah melihat itu, Ya. atau melakukan pencegahan, wasiat untuk mencegah agar jangan sampai umat Kanjeng Nabi itu melakukan itu. Ya. Berarti ini memang ada risiko godaan semacam itu ya. Betul, nyata sekali. Nah, yang penting menurut Imam Asy'arani, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari semua hal yang kita temukan dalam hidup kita, dari hidup orang-orang di sekitar kita. Harus ada pelajaran yang kita ambil agar kita tidak terbawa pada hal-hal yang buruk, tetapi justru terbawa pada hal-hal yang baik. Karena pelajaran yang sebenarnya itu, saya sering mendengar dari beberapa kiai bahwa kehidupan sosial itu merupakan kitab yang tak bertepi. Masya Allah. Pandai-pandailah membaca masyarakat, pandai-pandai membaca semua peristiwa yang ada. Karena di situ ada pelajaran yang harus kita ambil. Nah, suatu ketika, ini diriwayatkan oleh Sabit Al-Banani itu bercerita bahwa Nabi Daud suatu saat di malam hari, dia keluar dari istananya. Dia membawa sebuah obor. Yeah. Dia jalan, kemudian dia melihat obor itu, dia lupa pada semuanya, dan yang terbayang dalam dirinya itu api neraka. Masya Allah. Nah, ketika dia membayangkan bahwa api neraka itu lebih hebat dari itu membuat Nabi Daud itu gelisah, tergetar, dan nyaris pingsan. Karena membayangkan betapa besar siksa yang akan dihadapi kalau orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mengambil pelajaran. Yeah. Susahnya hidup, kita masih beruntung karena ada yang lebih susah dari kita. Maka kita tidak pantas berputus asa. Kita masih tetap harus bersyukur karena ada orang yang ternyata lebih parah dari kehidupan kita. Itu mengambil ibroh dari apa yang terjadi di sekitar kita. Baik. Jadi kalau saya memahami bahwa uraian tadi mengingatkan kita kepada dua hal ya. Ya. Satu, bahwa jangan kita terbuai dengan gelimang dunia, meskipun dunia ini begitu mempesona, Ya, sehingga betul. kita kemudian jatuh hati kepada dunia, mengejar dunia dan meninggalkan justru akhirat, Ya. kampung masa depan kita. Betul. Di sisi yang kedua adalah dalam setiap perjalanan kita di dunia, dalam kondisi apapun kita, Ya. kita harus bisa mengambil pelajaran dari perjalanan kita. Ya. Kurang lebih demikian ya. Iya. Ya. Jadi dunia ini, melihat dunia dan peristiwa yang terjadi ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai ibroh. Pesan apa yang bisa kita ambil dari sana? Dari setiap kejadian yang menimpa kita atau yang terjadi pada kehidupan kita. Betul. Baik. Jadi Imam Asy'arani itu mengutip satu pernyataan dari Malik bin Dinar. Menurut Malik bin Dinar, kalau ada orang tidak bisa mengambil pelajaran di semua yang peristiwa yang terjadi di sekitarnya, maka sebetulnya hatinya sudah tertutup. Nah, sebetulnya kita bisa belajar dari semua yang terjadi. Maka kalau kita tidak paham, tidak mempelajari, tidak mengambil ibrah dari situ, hati kita sebetulnya sudah tertutup. Yang kita lihat hanya sebuah peristiwa dan full stop. Tidak ada hikmah yang kita ambil dari sana. Nah, kalau hati sudah tertutup, naudzubillah, itu bisa mengarah pada matinya hati. Mautul qalbi. Masya Allah, itu musibah yang sebenarnya. Seperti orang yang berjalan tidak tahu arah, nggak ada kompas. Betul. Dia hanya melangkah, kemana dia menuju dia tidak tahu. Hati tidak bisa memberikan tausiah, hati tidak bisa memberikan arah, begitu Kiai. Ya. Yai, dalam kehidupan kita sekarang ini, justru sekarang kan tantangannya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang itu terbuai dengan manisnya dunia. Ya. Dengan pelajaran bab ini dari Imam Asy'arani ini, apakah berarti kita memang perlu dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari itu kita harus sempatkan untuk bertafakur? Betul sekali. Jadi ada riwayat salah seorang mursyid di Maroko. Kalau nggak salah Abdul Aziz Al-Mahdawi. Dia setiap malam menjelang tidur, dia pikirkan apa yang sudah dia lakukan sejak pagi sampai menjelang tidur itu. Semua dia pikirkan. Kalau dari situ dia melakukan kesalahan, maka dia tidak jadi tidur. Dia menemui orang itu untuk minta maaf. Kalau tidak ada kesalahan, maka dia merenungkan. Semua yang sudah dia temui, dia lakukan. Apakah membawa dia semakin dekat pada Tuhan? Atau justru semakin jauh? Atau berada di titik tidak bergeser kemanapun? Dan dia merenungkan semuanya itu.
sebagai pelajaran untuk hari berikutnya. Ya. Itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, luar biasa itu. Betul. Artinya semua orang akan progressing dari hari ke hari, bisa mengambil hikmah, bisa ambil pelajaran, termasuk juga kalau memang ada dosa hak-hak Adam itu bisa segera terselesaikan. Iya. Dan tentu taubat kepada Allah. Betul, taubat kepada Allah atas semua dosa yang sudah terlanjur dilakukan di situ. Masya Allah, betapa arif dan bijaksananya. Jadi ada dua sisi menurut saya. Ketika kita sibuk mengambil pelajaran dari dunia yang kita lihat, maka kita tidak akan sibuk mengurus kesalahan orang lain. Nah, itu dia. Kita akan sibuk mengurus diri sendiri. Pada praktiknya sekarang orang lebih banyak ngurusin orang lain daripada ngurus dirinya sendiri. Betul. Halaman rumah kita masih kotor, kita sudah sibuk ngurusin tetangga. Betul sekali. Masya Allah. Yang kedua apa ya? Poin yang kedua tadi. Itu poin kedua. Oh, itu poin kedua. Jadi yang pertama kita mengambil pelajaran untuk bekal hidup kita. Nah, poin keduanya itu akan membuat kita tidak sibuk mengurus orang lain. Kita sibuk mengurus diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya energi untuk kemajuan seseorang, ya. Betul. Karena ketika dia belajar dari permasalahan yang ada, maka di situ dia tidak akan terjatuh pada kesalahan yang pernah dilakukan orang lain atau pernah dilakukan oleh dirinya. Bisa itu mengambil pelajaran, betul, setiap saat. Itibar, ada hikmah yang akan menyelamatkan dia. Nah, cuman sialnya, mengapa kita kadang-kadang tidak mampu mengambil pelajaran? Itu kadang-kadang karena kita lebih tergoda untuk menikmati dunia. Betul. Padahal Al-Quran berulang kali mengingatkan, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'lamun. Yang mengajak orang untuk selalu berpikir, mencari i'tibar, muhasabah, begitu ya. Dan itu kalau tradisi itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita sejak dini, sejak kecil, mereka akan menjadi seorang manusia pembelajar, ya. Betul, akan menjadi pembelajar, dan tidak dalam arti belajar membaca buku, tidak berarti belajar di kelas atau di masjid, di musola, tetapi belajar dalam kehidupan. Ya. Nah, hidup itu merupakan sekolah yang sebenarnya nanti bagi mereka. Itu yang harusnya kita kembangkan. Karena selama ini iktibar, belajar, itu seringkali dipahami di buku, di kelas, dan mendengarkan ceramah, menonton TV dan semacamnya. Padahal iktibar itu ada di mana-mana. Kuncinya apakah kita mau mengambil pelajaran atau tidak? Saya lagi berpikir, Yai, apakah perlu dalam sistem pendidikan kita, khususnya pesantren, ada metode yang diolah sedemikian rupa agar para santri itu juga terbiasa berpikir, konstruksi berpikir, mengambil iktibar dari pelajaran-pelajaran sehari-hari. Jangan sampai waktunya habis membaca kitab, membaca Al-Quran, ngaji, sorokan itu hal yang baik. Tapi seperti tadi Kiai sampaikan bahwa kita perlu belajar dari kehidupan. Nah, perlukah ada semacam pendekatan bagaimana agar santri-santri bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari alam, dari kehidupan yang mereka jalani? Sebetulnya platform ke sana sudah ada. Cuman kadang-kadang itu dilupakan. Ada tafakkur, ada tadabbur. Betul. Jadi bukan hanya tafahum, tidak cuma tafakkuh, tapi ada tafakkur. Bagaimana diajak berpikir tentang lingkungan kita, merenungkan, tadabbur tentang semua itu. Dari situ kita akan mendapatkan pelajaran. Itu sebetulnya yang selama ini nyaris ditinggalkan. Masya Allah. Ini sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya. Terima kasih luar biasa, Yai. Baik, Yai, di ujung ngaji kita barangkali ada poin-poin penting yang perlu kita sampaikan agar para santri kita bisa mencatat dan nanti bisa mengamalkannya. Imam Asy'arani menekankan, marilah kita melihat dunia ini sebagai iktibar dengan mata untuk mengambil pelajaran, bukan dengan pandangan untuk mencintai dunia. Nah, kita bisa melakukan eksplorasi dalam banyak hal, berkomunikasi dengan siapapun, tapi jadikan itu sebagai iktibar, bukan untuk mencintai dunia. Itu yang ditekankan oleh Imam Asy'arani. Terima kasih, Yai. Mudah-mudahan kita semua, santri-santri Nusantara, bisa selalu belajar dari semua apa yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita. Terima kasih, Yai. Terima kasih. Para pemirsa, insya Allah kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Tentu saja di
Pesantren Live, persembahan dari Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI PBNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.